Setelah itu, Tama dan Abraham melewati bea cukai dengan paspor masing-masing. Karena tidak satu pun dari mereka yang memeriksa bagasi, mereka langsung menuju pintu keluar bandara begitu keluar dari bea cukai. Pada saat ini, banyak orang di pintu keluar bandara menjemput orang yang keluar dari pesawat dengan kartu nama. Kebanyakan dari mereka ditulis dalam bahasa Inggris atau Spanyol. Jadi kartu nama Indonesia sangat mudah ditemukan di sini. Tak lama kemudian, Abraham melihat seorang pemuda Indonesia memegang papan bertuliskan namanya. Jadi dia dengan cepat berkata kepada Tama, "Itu di sana, ayo pergi." Setelah berbicara, keduanya berlari. Ketika dia datang ke pihak lain, Abraham melambai ke pihak lain dan tersenyum, "Halo, saya Abraham Wilson." Pemuda itu melihat Abraham, dengan hati-hati mengeluarkan ponselnya dari sakunya, membuka foto dan memeriksanya dari atas ke bawah. Setelah memastikan bahwa itu adalah Abraham, dia menyadari bahwa ada seorang pemuda Indonesia lain di sampingnya. Dia menunjuk Tama dan bertanya dengan hati-hati, "Siapa orang ini? Apakah dia bersamamu?" Abraham menemaninya. Dia tersenyum dan berkata, "Adik laki-laki ini bernama Tama Renza. Dia adalah rekan senegaraku yang saya temui di pesawat. Kami duduk bersebelahan. Dia berutang sejumlah uang di Indonesia dan tidak bisa melarikan diri. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika dia datang ke Meksiko. Dia mendengar bahwa saya datang untuk menjadi pelaut, dan dia ingin mencobanya, tapi kami tidak tahu apakah Anda masih akan merekrut orang di sini." Tama di samping berkata dengan cepat, "Saya dapat menanggung kesulitan, bekerja keras, dan tidak menanggung keluhan, tidak peduli seberapa keras atau seberapa lelahnya saya. Saya bisa melakukan pekerjaan itu." Pria muda itu tidak bisa menahan cemberut, dan kemudian berkata, "Tunggu aku akan menelepon bos dan bertanya." Setelah berbicara, dia mengambil ponselnya dan berjalan jauh. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Segera setelah panggilan dilakukan, suara seorang pria datang dari ujung sana dan bertanya, "Apakah kamu sudah menerima pria itu?" "Ya," pria muda itu berkata dengan hormat, "Pria bermarga Wilson baru saja turun dari pesawat." Pihak lain bertanya lagi, "Periksa. Apakah kau memiliki informasi identitas? Apakah itu cocok dengan informasi yang diberikan oleh Elizabeth?" Pemuda itu buru-buru berkata, "Aku sudah memeriksanya, dan itu benar-benar dia. Ayo, hati-hati di jalan, jangan sampai dia menemukan petunjuk." Pemuda itu merendahkan suaranya dan berkata, "Paman, aku harus memberitahumu tentang situasi di sini. Abraham itu bertemu orang lain yang datang ke Meksiko dengan pesawat bersamanya. Seorang pemuda dari Indonesia, mereka berdua duduk bersebelahan di pesawat. Jadi mereka mungkin mengobrol secara spekulatif. Anak itu tidak memiliki pekerjaan tetap, jadi dia ingin bergabung dengan Abraham untuk menjadi pelaut. Dia bertanya apakah aku masih merekrut orang. Apa pendapatmu tentang situasi ini? Apa yang harus dilakukan?" Pihak lain terdiam sejenak, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Pemuda itu sudah mengenal Abraham, dan dia juga melihatmu. Kalau Abraham hilang di masa depan, polisi di Amerika Serikat akan menemukannya berdasarkan petunjuk kursi di pesawat. Dia pasti akan mengaku tentangmu, selama dia ingat seperti apa rupamu, polisi akan dapat menggambarmu, dan kau akan berada dalam masalah." "Sial," pria muda itu mengutuk dengan suara rendah, dan kemudian menggertakkan giginya, "Lebih baik bawa anak ini ke sana, dan periksa dia untuk melihat apakah dia memiliki nilai yang berguna. Aku pikir dia masih muda dan kuat, dan dia seharusnya bisa menjual dengan harga yang bagus. Bukankah ini akan membunuh dua burung dengan satu batu?" Pria di ujung telepon bertanya dengan hati-hati, "Apakah menurutmu ada yang salah dengan anak itu? Mungkinkah itu agen yang menyamar dengan pakaian biasa?" "Dia
Pria muda itu berkata dengan ragu-ragu, seharusnya tidak. Masuk akal bahwa tidak ada yang tidak bisa mengikuti garis kita. Belum lagi anak ini dari Indonesia, dia bukan orang Amerika. Pihak lain berkata, jangan pernah percaya apa yang dikatakan orang lain. Seorang agen tidak akan pernah memberitahumu bahwa dia adalah seorang agen. Ada begitu banyak petugas polisi Indonesia di Amerika Serikat. Kirim saja seorang pemuda ke sini, berpura-pura dari Indonesia. Bagi kita sulit untuk mengetahui apakah kita tidak memeriksanya dengan cermat. Lalu apa yang harus aku lakukan? Pemuda itu berkata, seperti yang kamu katakan, dia sudah melihatku, dan aku tidak bisa membiarkannya pergi tidak peduli apakah dia mata-mata atau bukan. Pihak lain berpikir sejenak dan berkata, jadi, kau harus menemukan alasan untuk melihat paspornya untuk melihat apakah dia berasal dari Indonesia. Jika dia benar-benar memiliki paspor domestik, maka dia tidak boleh dari Amerika Serikat. Pria muda itu berkata tanpa sadar, bukankah cara mudah memalsukan paspor? Kita tidak tahu berapa banyak paspor palsu yang harus kita dapatkan sepanjang hari. Jika dia benar-benar mata-mata, yang mana dia? Tidak bisakah dia mendapatkan paspor seperti ini? Pihak lain tersenyum dan berkata, kamu bodoh, tidakkah kamu melihat catatan bea cukainya? Paspor palsu itu bisa menipu kita, tapi tidak dengan bea cukai. Lihatlah cap pada catatan entry di Meksiko di atas. Apakah itu tertutup hari ini? Mari kita lihat apakah perjalanannya sebelumnya dari Indonesia ke Amerika Serikat adalah yang terbaru. Jika ya, itu membuktikan bahwa dia jelas bukan mata-mata, maka kamu bisa membawanya dengan percaya diri dan berani, dan aku akan mengatur seseorang untuk merespons. Segera setelah orang datang, tekan dan matikan mereka. Bukankah ini uang besar yang dikirim untuk kita? Hah, pria muda itu tiba-tiba menjadi sangat santai, dan berkata sambil tersenyum, Paman, jangan bilang kamu sudah tua, dalam setiap situasi pasti kamu. Pada saat ini, pemuda itu akhirnya menghela nafas lega. Setelah menutup telepon dengan gembira, dia berbalik dan berjalan ke arah Tama dan Abraham. Pemuda itu saat ini tidak tahu bahwa seluruh proses panggilan teleponnya dan laporan di atas didengar oleh Tama dengan jelas. Di satu sisi, Tama kagum pada kewaspadaan organisasi ini, tetapi di sisi lain, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas bahwa di hadapan kekuatan absolut, perencanaan yang cermat dan tindakan yang hati-hati seperti itu tampaknya tidak ada artinya. Mereka sangat berhati-hati, tetapi mulai sekarang, tidak peduli seberapa pintar dan hati-hati mereka tidak akan bisa lolos dari akhir kehancuran olehnya. Pemuda itu tidak tahu bencana akan datang. Dia pikir Abraham hanya beruntung membeli satu dapat satu paket gratis. Dia tersenyum kembali kepada mereka berdua, dan berkata kepada Tama sambil tersenyum, keberuntungan Anda sangat bagus. Kami biasanya merekrut orang melalui proses yang ketat. Anda tidak hanya harus menyerahkan dokumen terlebih dahulu, tetapi Anda juga harus melalui pemeriksaan medis yang ketat untuk kemungkinan datang. Namun, kali ini kapal kita akan segera melaut, dan hanya ada satu kekurangan tenaga kerja. Jika Anda tertarik, Anda bisa datang untuk wawancara dengan saya. Tidak ada masalah dan Anda bisa pergi bekerja. Tama berpura-pura bersemangat dan bertanya, lalu berapa gaji bulanan pelaut kita? Pemuda itu tersenyum dan berkata, gajinya 5-6 ribu dolar sebulan, tergantung detailnya. Performa Anda dan efisiensi menyelesaikan misi di laut. Oke. Tama mengangguk riang dan berkata, kedengarannya bagus, ayo kita lakukan dulu. Pemuda itu mengangguk dan berkata, ayo cepat, dari sini ke pelabuhan Ensenada, masih ada sekitar 100 km lagi. Keduanya langsung setuju, jadi mereka membawa pemuda itu ke tempat parkir di luar bandara. Mereka bertiga mendatangi sebuah mobil pickup Chevrolet. Di pengemudi utama, seorang pria Meksiko sudah duduk. Pemuda itu menarik diri dari kopilot,
menoleh ke Tama dan Abraham, dan berkata, "Ini adalah mobil perusahaan kami, dan pengemudinya adalah pengawal manajer umum perusahaan kami. Di sini tidak terlalu damai, jadi kita harus bergantung pada pengawal. Jangan lihat wajahnya. Dia tidak terlihat seperti orang baik, tapi sebenarnya dia adalah orang tua yang sangat antusias." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.